Dan hari ini kita ke asal itu makanan. Kemudian mengandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pimpinan STAIPIK Sumatera Barat. Kemudian seluruh yang hadir, mahasiswa, dosen. Alhamdulillah hari ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali ya. Kita disegarkan oleh kajian-kajian yang sangat menarik, sangat up to date terkait dengan studi Al-Quran itu sendiri, khususnya di Melayu ya. Dan termasuk dari Profesor Abdul Mustaqim tadi sudah memberikan semacam paradigma baru dalam studi tafsir terkait dengan tafsir Maqasidi. Mungkin kita kembali ke materi pagi tadi ya, yang terkait dengan tafsir lokal seperti itu. Nah, karena waktu sangat singkat, di sini saya akan mempresentasikan sedikit tulisan singkat saya terkait dengan representasi local wisdom ataupun kearifan lokal dalam tafsir Al-Azhar. Nah, ini semacam penelitian kecil ya, yang mungkin dilakukan beberapa hari kemarin. Ini mempertanyakan bagaimana representasi local wisdom Minangkabau yang diungkapkan atau yang digambarkan oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar ketika menafsirkan ayat-ayat tentang menjaga lisan. Ini selaras dengan teori representasi Stuthout ya, yang menyatakan bahwa representasi itu ya merupakan gambaran terhadap satu teks atau simbol budaya yang diungkapkan dalam bentuk bahasa. Nah, ini terdiri dari tiga, yakni representasi reflektif, kemudian intensional, dan terakhir adalah representasi konstruksionis. Ya. Argumentasi kenapa representasi itu ataupun teori representasi bisa digunakan untuk membaca karya Hamka ini. Yang pertama bahwa memang didasarkan atas penelitian termasuk yang dilakukan oleh Ustadz Dr. Aldomi tadi, bahwa memang di dalam tafsir Buya Hamka itu kaya dengan aspek lokalitas. Apakah lokalitas mikro ataupun lokalitas makro. Seperti halnya petatah petitih ya, pantun, kemudian juga yang terpenting itu adalah kearifan lokalnya, ya, kearifan lokal budaya Minangkabau yang diekspresikan atau yang direpresentasikan oleh Buya Hamka ketika menulis tafsir ini. Argumentasi kedua, kenapa ini diungkap, bahwa secara hermeneutik berdasarkan teori sosiologi pengetahuan ya, bahwa suatu karya itu selalu dipengaruhi oleh dua aspek. Yang pertama aspek subjektivitas, yang kedua adalah aspek objektivitas. Terkait dengan aspek subjektivitas ini tentu terkait sekali dengan Buya Hamka sebagai pengarang tafsir. Kalau terkait dengan subjektivitas itu, kalau kita lihat di dalam perkembangan tafsir itu, ada yang disebut dengan corak tafsir. Nah, semua itu lahir atas dasar subjektivitas mufassir.
Misalnya dia seperti Profesor Abdul Mustaqim tadi, beliau mungkin lebih tertarik Telepon HP mati. dengan apa Ya, namanya gimana Bu? tafsir maqasidi, maka pendekatan maqasid memahami Al-Quran yang dilakukan oleh Profesor Abdul Mustaqim. Nah, demikian juga dengan corak fikih, corak tasawuf, corak falsafi, dan yang lainnya. Nah, ini aspek subjektif Buya Hamka ternyata mempengaruhi. Nah, sisi subjektif Buya Hamka juga dipengaruhi oleh realitas budaya Minang. Ya, realitas budaya Minang. Karena memang beliau adalah orang Minang asli yang hidup dengan budaya tersebut, yang dibesarkan dengan budaya tersebut, dan seterusnya. Kemudian penulisan tafsir juga terkait dengan aspek objektivitas, yakni realitas objektif yang terjadi di masyarakat. Artinya memang dua posisi antara subjektivitas dan objektivitas realitas yang ada itu sangat mempengaruhi karya seseorang di dalam menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah, demikian juga dengan Buya Hamka, dua hal ini mempengaruhi beliau ketika menghasilkan tafsir Al-Azhar itu sendiri. Nah, kita akan bahas yang pertama ada yang disebut dengan representasi reflektif. Nah, ini merupakan penjelasan terhadap ayat Al-Quran atau penafsiran terhadap ayat Al-Quran dengan menggunakan kearifan lokal Minangkabau yang mencerminkan makna ayat itu sendiri. Artinya memang ayat itu ditafsirkan dengan aspek kearifan lokal Minangkabau. Langsung dia tafsirkan. Misalnya surah Al-Isra ayat 53, "Qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan." Katakanlah kepada hambaku, hendaklah dia mengucapkan kata yang paling baik. Nah, apa kata Buya Hamka ketika menafsirkan ayat ini? Sesuai sekali maksud ayat ini dengan peribahasa orang Melayu yang disebut budi bahasa. Nah, ini kearifan budaya kearifan lokal budaya Minang yang digunakan oleh Buya Hamka untuk menafsirkan ayat ini, seperti yang juga ditanyakan oleh Dr. Afizarnul pagi tadi. Di dalam istilah Minang itu ada namanya babaso, ya, artinya berbudi bahasa, seperti itu. Kan ada pantunnya itu ya, nan kuria saya lupa itu. Jadi memang langsung dia merefleksikan ayat Al-Quran dengan kearifan budaya Minangkabau. Kemudian contoh lain ketika menafsirkan surah Al-Isra ayat yang ke-23 di akhir ayat itu, wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Ya, jangan membentak orang tua dan katakanlah kepada keduanya itu dengan perkataan yang baik, yang mulia. Nah, ada satu hal yang menarik, saya kutip di sini, kata Hamka, orang tua pehibah hati. Inilah ungkapan orang Minangkabau tentang perasaan orang tua. Disebut juga awak tuo ati paibo. Nah, ini kan langsung dia merefleksikan bagaimana orang Minang itu. Dan bahkan Buya Hamka tahu persis bagaimana psikologi, sehingga dia juga mengutip pandangan awak tuo ati paibo itu. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat secara tekstual, ayat ini kan tidak berkaitan dengan perilaku orang tua atau perasaan dan psikologi orang tua. Nah, tetapi beliau merefleksikan awak tua hati paibo itu kepada
perintah ayat ini, kenapa analoginya seperti itu, kenapa harus mengatakan perkataan yang baik kepada orang tua? Karena salah satu alasannya itu adalah orang tua itu hatinya mudah taibo seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah representasi intensional, yakni menekankan konteks lokal wisdom yang diartikulasikan oleh pengarang tafsir Azhar, dalam ini adalah Buya Hamka, dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, dari sini kita dapat mengetahui maksud pengarang mencantumkan kearifan lokal Minangkabau dalam memaknai ayat. Jadi ada konteks kearifan lokal yang beliau masukkan di situ. Misalnya ketika menafsirkan surah An-Nisa ayat ke-8 itu, Buya Hamka mencantumkan kata mamak dan kemenakan. Padahal ayat ini tidak bicara mamak dan kemenakan. Nah, ini agar konteks pemaknaan terhadap ayat itu betul-betul dia pahami sesuai dengan realitas yang pernah beliau hadapi, dan tentunya ingin merepresentasikan kepada pembaca bahwa seperti inilah ayat ini harus dipahami sesuai dengan konteks lokal wisdom itu atau kearifan lokal Minangkabau itu. Nah, kita tahu bahwa beliau mengatakan bahwa kalau ada kepenakan yang hadir ketika pembagian harta warisan, hendaklah mereka itu dikasih juga. Atau paling tidak, sampaikan kepada mereka itu perkataan yang ma'ruf, ya, yang baik. Nah, simbol budaya Minangkabau yang muncul di sini adalah kata mama dan kemenakan. Nah, ini kan melambangkan suatu simbol kekerabatan di dalam Minangkabau itu, ya. Anak dipangku, kemenakan dibimbing, mama karena adik, kemudian bapak itu karena darah. Nah, sehingga betul-betul kalau orang Minang yang membaca ayat ini, dia akan mudah memahami itu. Nah, jadi bisa langsung dibayangkan secara kontekstual seperti inilah pemahaman dari ayat itu. Kemudian yang terakhir, representasi konstruksionis, yakni bagaimana pengarang tafsir mengkonstruksi local wisdom itu sebagai konsep di dalam penafsiran. Nah, kita tahu bahwa masyarakat Minangkabau itu memiliki kearifan budaya yang berisi tentang tata nilai, ajaran moral, kemudian norma yang turun-temurun dan dipegang teguh dan dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana representasi local wisdom itu dikonstruksi menjadi suatu konsep yang bisa diterapkan oleh masyarakat sesuai dengan ajaran agama Islam yang diambil berdasarkan Al-Quran itu sendiri. Nah, misalnya ketika menafsirkan surah Al-Isra ayat 28 itu, di akhir ayat ada fakul lahum qaulam maisura. Nah, Buya Hamka mengatakan bahwa qaulam maisura itu adalah kata-kata yang membahagiakan hati. Nah, kenapa dia menerjemahkan dengan kata-kata yang membahagiakan hati? Nah, bisa jadi ketika dia ingin mengungkapkan konsep terkait dengan bagaimana seharusnya seseorang itu memahami psikologi seseorang di dalam mengungkapkan kata-kata, sehingga orang yang diajak bicara itu merasa bahagia dengan kata-kata yang diungkapkan. Nah, beliau mengatakan bahwasanya muka yang jernih saja pun sudah sama dengan pemberian derma. Nah, kita tahu di dalam pepatah Minang itu bahati suci bamuko janiah. Nah, ini kearifan lokal Minangkabau yang beliau kutip gitu. Nah, untuk mendudukkan konsep terkait dengan ajaran nilai, norma, moral yang dipraktekkan oleh masyarakat
Minangkabau. Nah, jadi 3 hal ini yang baru kita ungkapkan, ini sekedar penelitian kecil-kecilan ya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa Hamka telah mengkonstruksi makna dan konsep secara eksplisit dan rasional sehingga pembaca mampu menangkap makna ayat sesuai dengan konteks realitas empiris. Jadi seperti pembelajaran kontekstual hari ini kan selalu dikaitkan dengan apa yang dipahami oleh siswa. Nah, begitu juga tafsir, ketika dia ditafsirkan sesuai dengan apa yang dialami atau yang dilakukan oleh masyarakat, dipraktekkan oleh masyarakat, maka dia akan mudah dipahami, diserap, dan bahkan mungkin juga akan mudah diamalkan. Nah, kemudian penafsiran teks yang dilakukan Hamka bukan semata-mata untuk memahami teks itu sendiri, melainkan juga untuk memahami keberadaan manusia dan realitas agama dan budaya yang melingkupinya. Jadi memang di dalam tafsir Hamka itu secara umum kita dapat memahami itulah representasi agama di satu sisi dan budaya yang sesuai dengan agama di sisi lain. Oke, terima kasih Ibu Ketua, dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.